Apakah di daerah Anda harga cabai juga mulai naik? Atau bahkan semua harga pangan juga sedang naik? Harga bahan pangan di pasaran menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya cenderung naik. Dan ini tentunya menjadi keluhan masyarakat secara umum. Pemerintah biasanya melakukan kontrol agar harga pangan di pasaran ini selalu stabil, meskipun menjelang bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Gerakan tersebut biasanya disebut dengan operasi pasar, terutama untuk sembako. Menjelang bulan Ramadan tahun ini, Kementerian Pertanian juga melakukan operasi pasar, bekerja sama dengan Pos Indonesia. Semoga saja harga pangan segera pulih kembali, terjangkau untuk masyarakat secara umum. Untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut, kali ini saya akan sharing pengalaman saya dalam memanfaatkan kebun atau pekarangan rumah untuk menanam sumber pangan sehat bagi keluarga. Meskipun saat ini belum bisa mencukupi semua kebutuhan dapur, baru sebatas membantu mengurangi pengeluaran untuk membeli sebagian bahan pangan. Kebun ini saya bangun terinspirasi dari konsep pertanian regeneratif, di mana tanah jika ditanami tanaman akan semakin subur dan hasil panen tanamannya tentu lebih sehat, karena dalam menanam tanpa menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Apa yang harus dilakukan untuk memulai berkebun? Yuk simak sampai tuntas. Pertama kali yang saya lakukan untuk membangun kebun sumber pangan sehat ini, yaitu menyehatkan tanah dengan bahan organik dan kompos. Bahan organik yang saya pakai diantaranya dedaunan kering dan basah, beserta rantingnya. Bahan organik dan kompos ini saya masukkan bersamaan dengan membuat bedengan. Setelah itu saya siram dengan mikroba atau mikroorganisme lokal yang bisa dikembangkan sendiri. Biasanya disebut dengan mol. Bisa juga menggunakan Jadam Microbial Solution atau JMS dari Jadam Organic Farming Korea. Memasukkan mikroba ke dalam bedengan ini dimaksudkan untuk menambah ragam dan jumlah mikroba yang membantu mendekomposisi bahan organik menjadi nutrisi bagi tanaman. Selain itu, ragam dan jumlah mikroba yang banyak juga meningkatkan keseimbangan ekosistem, sehingga meminimalisir penyakit pada tanaman karena perkembangan mikroba patogen. Harapannya akan tercipta ekosistem yang sempurna. Mikroba patogen penyebab penyakit bisa terkendali oleh adanya ekosistem mikroba yang ada. Kedua, memilih jenis tanaman yang mudah ditanam. Menurut pengalaman saya, dari beberapa jenis yang saya tanam, yang paling mudah pertama yaitu cabai. Untuk jenis cabai rawit lebih mudah daripada cabai sayur, dan saya menanam 3 jenis cabai rawit yang berbeda. Ada yang bentuknya pendek besar, panjang lancip, dan yang sedang-sedang saja. Sementara untuk cabai keriting dan cabai pelompong masih tahap belajar, ternyata lebih sulit. Selanjutnya ada juga terong. Untuk terong saya juga menanam 3 jenis, yaitu terong ungu, terong hijau, dan terong lalap yang bentuknya bulat-bulat seperti bola pingpong. Tanaman sayur lainnya ada sawi, bayam, kangkung, kembang kol, kemangi, kemitir, bawang daun, seledri, dan kelor. Sempat juga menanam kacang hijau dan sudah panen. Apakah ada kendala? Pastinya ada kendala, terutama serangan hama dan penyakit. Untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit, saya menggunakan pestisida nabati. Selain itu, juga saya tanam berbagai jenis bunga yang warnanya cerah. Hal ini akan menarik predator hama sehingga bisa mengendalikan perkembangan hama.
Dari pengalaman tersebut, menurut saya sangat layak untuk menanam berbagai jenis sayuran sebagai sumber pangan sehat bagi keluarga. Untuk memulainya, tidak usah terlalu banyak. Mulailah dengan menanam tanaman ataupun sayuran yang mudah tumbuh dan minim perawatan. Selanjutnya, amati pertumbuhannya, maka Anda akan mendapat pengalaman terkait dengan menanam yang baik dan benar. Sebagai bonusnya, tentu akan mendapatkan sumber pangan sehat untuk keluarga. Selain manfaat berkebun yang saya rasakan di atas, saya juga sudah mulai terbiasa jika ada hal yang menarik terkait dengan pernyataan para pejabat tentang harga pangan. Misalkan saja Mendagri menghimbau kepada masyarakat menanam cabai sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengatasi harga cabai yang melonjak tinggi. Sebenarnya hal ini tugas kementerian apa ya? Bukankah Kemendak yang seharusnya mengontrol penuh terkait dengan harga pangan, atau Kementerian Pertanian? Positive thinking sajalah. Mungkin saja mereka sempat ngopi bareng untuk membicarakan bagaimana mengatasi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Terlepas dari itu semua, apa yang dikatakan para pejabat ini ada benarnya, meskipun hanya sedikit. Misalkan Mendagri yang mengatakan untuk mengatasi lonjakan harga cabai, masyarakat dihimbau untuk menanam cabai sendiri. Sekilas pernyataan tersebut masuk akal, tetapi hanya sebatas masyarakat yang mempunyai lahan untuk menanam. Katakanlah pekarangan rumah ataupun kebun. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai lahan, bagaimana? Sebaliknya, tidak sedikit masyarakat yang mempunyai lahan pekarangan juga menjerit alias sambat jika harga cabai naik, karena tidak mau menanam atau memanfaatkan lahan pekarangan. Sudahlah, biarkan itu menjadi PR bagi para pejabat. Pejabat kan memang seharusnya memikirkan persoalan yang berat-berat. Kita sebagai rakyat yang sudah banyak pikiran ini memikirkan yang ringan-ringan saja. Baiklah sahabat Tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik dan bermanfaat, silahkan like dan juga share. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan terkait informasi pertanian regeneratif. Sampai jumpa di video berikutnya.